Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sedanten, kita coba untuk berdiskusi bareng-bareng berkaitan dengan manajemen posko, kemudian bagaimana nanti kita merespon, metode, mekanisme, dan kapan saatnya kita merespon suatu keadaan darurat di satu wilayah. Yang pertama, kita akan mencoba sama-sama berdiskusi berkaitan dengan manajemen posko. Nah, eee, manajemen posko yaitu manajemen atau pengelolaan suatu pos komando atau pos koordinasi. Jadi kalau kita menyebutnya posko itu adalah pos atau tempat untuk berkoordinasi maupun tempat untuk berkomando ketika kita melakukan suatu kegiatan. Kalau koordinasi berarti sifatnya adalah saling berkomunikasi kalau koordinasi, tapi kalau komando sifatnya adalah perintah. Itu. Manajemen pos komando, bencana berarti kita di sini adalah pengelolaan suatu kegiatan, bisa koordinasi, bisa komando berkaitan dengan suatu penanganan kebencanaan. Macam sifat posko, ada dua. Yang pertama posko kesiapsiagaan, yang kedua posko, operasi. Jadi secara garis besar kita membedakan posko itu menjadi dua, posko kesiapsiagaan dan posko operasi. Kapan saatnya didirikan posko kesiapsiagaan? Posko kesiapsiagaan akan diaktifkan, posko kesiapsiagaan akan dibentuk atau dibuat ketika suatu wilayah terdampak atau berpotensi munculnya suatu kejadian. Jadi kalau di suatu wilayah muncul ada potensi suatu kejadian dan kita mendirikan pos untuk kesiapsiagaan, maka itu disebut posko kesiapsiagaan. Belum melakukan suatu kegiatan tapi kita bersiap-siap. Misal kalau di Sungai Winongo sebelah barat ini rawan banjir. Rawan banjir sudah tahunan sering terjadi banjir, warga setempat mendirikan gardu ronda atau pos pantauan. Pos pantauan yang akan ditingkatkan rondanya ketika musim hujan. Maka di situ bisa disebut pos ronda itu adalah pos kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir Sungai Winongo. Namun belum ada tindakan, belum ada operasi, belum ada respon karena belum terjadi banjir. Hanya berpotensi terjadi banjir karena sudah langganan. Gitu. Posko kesiapsiagaan, kalau dari tingkatannya, posko kesiapsiagaan di lokasi terdampak, posko kesiapsiagaan di tingkat kelurahan, posko kesiapsiagaan di tingkat kecamatan, sampai ke tingkat provinsi. Contoh kalau kita bicara Merapi. Posko kesiapsiagaan erupsi Gunung Merapi misalnya, maka akan didirikan di beberapa titik yang itu berpotensi terdampak baik primer maupun sekunder terhadap ancaman Gunung Merapi. Ancaman primernya adalah erupsi pasti. Ancaman sekundernya bisa karena hujan abu, bisa karena banjir lahar hujan, bisa karena arus lalu lintas yang krodit. Karena wilayah tersebut padat, banyak tempat wisata, jadi dirikan pos kesiapsiagaan untuk mengurai arus lalu lintas. Misalnya di daerah Kaliurang. Di daerah Kaliurang warganya tidak terlalu banyak daripada tempat yang lainnya, namun di sana akses wisatawan. Jadi ketika muncul sesuatu kejadian berkaitan dengan Merapi, pasti akan krodit lalu lintasnya. Maka bisa didirikan posko kesiapsiagaan erupsi Gunung Merapi, objek wisata Kaliurang. Ketika tidak terjadi sesuatu, maka ya posko itu hanya untuk standby. Tapi ketika terjadi sesuatu, maka posko itu langsung diaktifkan menjadi posko operasi. Nanti akan kita bahas posko operasi. Pemilihan lokasi sebagai posko kesiapsiagaan. Nah ini. Untuk menentukan tempat atau lokasi posko harus memiliki persyaratan dasar tertentu. Yang pertama, posko kesiapsiagaan itu pilihlah yang paling aman dari kemungkinan bahaya bencana yang diperkirakan akan terjadi. Ketika kita mendirikan posko kesiapsiagaan banjir Sungai Winongo misalnya, maka tidak mungkin atau tidak logis ketika mendirikan posko kesiapsiagaan itu di daerah RT yang terdampak banjir. Namun akan lebih bagus ketika mendirikan posko itu sekitar 100 meter di bagian hulu sungai.
Ketika untuk, pertama melakukan pemantauan, yang kedua memberikan informasi cepat berkaitan dengan aktivitas sungai kepada warga masyarakat yang di bagian hilir. Yang ketiga, ketika bagian hilir itu membutuhkan bantuan, maka yang di bagian hulu, yang di posko masyarakat tadi bisa langsung merespon. Akan sedikit berbeda ketika posko kesiapsiagaan itu berada di bagian hilir dari kampung tersebut yang berpotensi aman. Namun untuk merespon akan mungkin beresiko terdampak banjir susulan. Ketika arus sungainya ternyata makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, mungkin akan terlimpas. Karena yang di kampung ini banjir, airnya, debit airnya makin naik, airnya pasti akan makin turun lagi. Maka paling aman adalah di bagian hulu dari area yang terdampak. Tuh. Begitu juga dengan posko kesiapsiagaan misalnya Gunung Merapi. Maka ketika KRB 1 atau kawasan rawan, Gunung Merapi itu kalau kawasan rawan bencana ada KRB 3, 2, 1 aman. KRB 3 berada di 5 km dari puncak. KRB 2, 5 sampai dengan 10 km dari puncak. KRB 1, 10 sampai 15 km dari puncak. Area aman atau zona hijau adalah di atas 15 km. Jadi agak kurang relevan atau kurang bagus ketika membuat posko kesiapsiagaan Gunung Merapi berada di dalam lingkar 5 km. Maka akan, dalam tanda kutip, aman untuk kesiapsiagaannya ketika kita membuat posko itu di atas 5 km. Yang pertama, personil kesiapsiagaan masih bisa untuk melakukan respon penyelamatan diri. Yang kedua, masih bisa untuk mengatur, membantu, memfasilitasi warga untuk menyelamatkan diri. Tapi kalau kita berada di kurang dari 5 km, yang pertama beresiko terdampak. Yang kedua, kita mau menyelamatkan diri aja susah, apalagi mau menyelamatkan orang lain. Nah, ini ku. Kemudian, lokasi yang mudah dijangkau oleh kendaraan baik sepeda motor atau mobil. Nah, ini kuncinya. Suatu posko kesiapsiagaan maupun posko operasi akan ideal ketika area tersebut bisa dijangkau oleh mobil maupun sepeda motor. Karena apa? Ketika butuh respon sesuatu atau ketika ada bantuan masuk atau ketika ada tamu misalnya, maka ketika akses itu susah akan dilewati. Orang akan males ketika datang ke posko, wah isone meh nggo montor. Wah, kene iki rombongan rong mobil atau ternyata tidak ada tempat parkir misalnya. Hanya ada 2 mobil. Kene iki neng kono wis ana sak mobil, aku nggawa rombongan 3 mobil. Sing liyane jeleke ngendi ning pinggir dalan. Ternyata misalnya asumsinya gang di sini. Gang di sini saya bawa tamu untuk mengunjungi markas Peduli Muslim. Di sini sudah penuh dengan mobil, tidak ada parkiran, sedangkan saya pakai 3 mobil, maka akan kesulitan untuk parkir mobilnya. Akhirnya parkir mobil di jalan. Lagi ngobrol-ngobrol, tahu-tahu didin untuk geser mobil, kan kurang nyaman. Jadi, alangkah lebih baiknya ketika posko kesiapsiagaan mempunyai fasilitas untuk armada itu minimal bisa mobil dan bisa motor. Yang pertama untuk akses datang dan pergi. Yang kedua untuk standby kendaraan emergensi bila mana terjadi sesuatu hal bisa langsung untuk keluar masuk. Nah itu. Yang ketiga, lokasi masih di wilayah desa yang bersangkutan atau di wilayah kelurahan yang bersangkutan. Posko kesiapsiagaan Desa Umbulharjo atau Kelurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan. Ngedeke ning nggon Pakem. Kan juga kurang logis. Posko kesiapsiagaan Desa Purwobinangun mencakup atau mengampu wilayah Turgo. Mendirikan di daerah Wonokerto. Kan akan kurang ideal, kurang efektif, kurang bagus. Berbeda ketika posko operasi. Karena wilayah Turgo itu beresiko terdampak awan panas, maka posko operasinya digeser ke bawah di antara 5 sampai 10 di Kelurahan Girimulyo misalnya karena di situ aman, atau Kelurahan Donokerto karena aman. Itu berbeda karena situasinya berbahaya. Ketika kita mendirikan posko operasi satu wilayah di daerah Purwobinangun, di situ KRB 3 dan KRB 2 yang harus diungsikan, kita malah mendirikan posko di situ. Maka akan kurang logis juga. Ketika warga masyarakat diminta untuk mengungsi di daerah itu, kita malah datang ke situ mendirikan posko. Nah, malah kita memancing bahaya nanti malahan. Tuh. Kemudian
kita nanti akan bicara posko operasi, namun sebelumnya kita akan mencoba untuk posko kesiapsiagaan terlebih dahulu. Fasilitas standar posko kesiapsiagaan. Yang pertama, fasilitas umum, ada fasilitas ruang yang cukup luas untuk tempat koordinasi dan rapat, ada aliran listrik, ada fasilitas kamar mandi dan WC. Nah ini, fasilitas standar posko ada ruangan buat rapat, ada fasilitas listrik. Ketika tidak ada fasilitas listrik, berarti kita harus mengusahakan pakai genset misalnya. Atau dua-duanya, ketika listrik ada, maka harus juga dipasang genset untuk antisipasi bila mana arus listrik mati, maka langsung otomatis genset nyala. Itu akan sangat berfungsi apabila kita merespons suatu keadaan darurat di suatu wilayah, kita jauh dari Mako ini, dan ternyata listriknya mati, PLN kita nggak bisa menghubungi, maka akan lebih bagus ketika kita bawa genset untuk cadangan. Wah, listriknya mati, langsung pasang genset, nyalain, maka itu terang. Tuh. Kemudian kamar mandi dan WC. Nah, idealnya kamar mandi, satu kamar mandi itu untuk mengampu 5 orang. Namun paling minimal satu kamar mandi untuk mengampu 10 orang itu toleransi yang paling kritis. Idealnya satu kamar mandi untuk mengampu 5 orang. Kalau kita bayangkan mungkin pagi hari. Pagi hari ternyata kita membuat posko isinya 20 orang. Kamar mandinya cuma 2. Ketika pagi hari, bisa dibayangkan mboten le antri ten WC kados nopo. Antri di WC seperti apa, akhirnya mencari tempat di luar. Nah, itu nanti ketika keseringan seperti itu bisa menyebabkan penyakit. Saya mempunyai rekan pas gempa di Lombok, merespon di wilayah Tanjung tapi daerah perbukitan. Ternyata satu kampung termasuk teman saya itu terkena muntaber. Terkena muntabernya karena apa? Karena yang pertama air bersih, pas zaman Lombok itu kan banyak pipa-pipa yang putus dari lereng. Air bersih kurang karena pipa-pipa pada putus, kemudian ada sungai yang bersumber dari mata air, namun kecil. Nah, sungai itu buat minum, buat nyuci, buat BAB, buat macam-macam. Nah, itu. Kemudian karena di barak pengungsian atau di tenda pengungsian itu juga WC tidak ada, hanya mengandalkan WC warga yang di rumah, warga WC yang di rumah yang masih utuh itu, dan ternyata suplai airnya juga mati, suplai dari pipa-pipa, akhirnya ke sungai juga. Yang di sini buat nyuci, buat ngambil air, yang di atas buat pipis, buat BAB. Nah, itu sekitar kalau nggak salah 8 orang atau 7 orang itu muntaber, termasuk teman saya. Bahkan sampai dibawa ke niko sing posko utama ten lapangan Tanjung. Lapangan Tanjung itu. Loh, napa? Bukan kira sesepuh, Pak, namanya Pak Didik. Napa kena muntaber karena apa? Gini. Wah, karena tadi. Maka idealnya ketika kita mendirikan posko kesiapsiagaan maupun posko operasi, idealnya satu toilet untuk mengampu 5 orang. Itu sebenarnya masalah sepele tapi penting banget. Nah niku, ndelok pas esuk-esuk rebutan niku saged wah asih gulung komeng mangke. Nah itu. Nggih. Kemudian bila perlu ada fasilitas dapur untuk menyiapkan logistik bagi petugas posko. Kados niki penting, dapur. Kemudian tersedia ruang untuk menyimpan dengan aman perlengkapan data dan arsip secara aman apabila posko ditutup. Posko ditutup itu bila mana posko sudah selesai atau posko ditutup karena keadaan darurat. Misalnya area tersebut posko kesiapsiagaan ternyata terdampak karena saking besarnya kejadian, maka harus mengungsi dengan segera. Nek arep mengikuti barang-barang posko kesiapsiagaan akan lama, butuhkan waktu, maka tinggal masukin ke kamar, kunci, tinggal pergi, ruangannya dikunci lagi, diperkirakan itu aman. Nek ternyata ada orang yang aneh-aneh harus butuh proses untuk mendobrak, membuka, nyongkel dan segala macamnya. Nah itu. Itu terjadi ketika tahun 2010. Tahun 2010 banyak yang bikin posko-posko kesiapsiagaan berkaitan dengan Merapi di area yang 5 sampai 10 kilometer. Namun ternyata pemerintah meminta dari BPTKG meminta untuk menggeser semua warga di atas 20 kilometer. Maka dari rentang 10 sampai 20 itu harus diungsikan, termasuk warga, termasuk posko kesiapsiagaan, termasuk beberapa posko-posko kesiapsiagaan yang permanen
Semisal teman-teman Sarlimas Kalurang, teman-teman Posko Utama Pakem atau BPD Pakem itu harus digeser. Teman-teman Rumah Sakit Gracia itu juga harus digeser ke saya nggak Rumah Sakit Gracia itu kemana ya kalau nggak salah itu pokoknya ke bawah. Maka dengan pasiennya, dengan alat-alat medis pendukung pasien itu harus digeserkan. Nah itu, padahal Gracia kan jaraknya sekitar 12-13 kilo dari puncak. Itu pun harus geser karena apa? Eh, Asumsi besarnya ancaman. Nah niku. Maka ketika seperti itu harus ada ruangan yang bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang dengan cepat dan tepat ketika harus bergeser. Gitu. Kemudian fasilitas standar, kemudian fasilitas sumber daya manusia. Ada petugas posko, struktur organisasi posko kesiapsiagaan dengan sederhana. Kemudian penanggung jawab posko. Nah, posko kesiapsiagaan ada struktur organisasinya, ada SDM-nya, ada penanggung jawabnya. Minimal komandan atau koordinator posko kesiapsiagaan, kemudian wakil koordinator, kemudian bidang SDM, bidang logistik. 4 itu minimal ketika posko kesiapsiagaan. Bidang logistik, bidang SDM, koordinator, wakil koordinator. Minimal itu. Ketika logistik nanti mengurusi macam-macam logistik yang ada di posko kesiapsiagaan. SDM itu untuk mengelola warga atau mengelola SDM dari posko kesiapsiagaan itu mau berapa orang yang dipiketkan, berapa hari sekali atau berapa orang per piketan. Nanti di-rolling ketika hari ini nggak ada yang piket harus bagaimana untuk mengaktifkan yang piket. Nah itu nanti tanggung jawabnya SDM kemudian baru laporan ke wakil koordinator dan koordinator. Ketika membutuhkan tambahan, misalnya, wah di sini harus butuh ambulan untuk jaga-jaga ini, misalnya ono sik loro warga sekitar pun sakit, maka kudu ono ambulan. Nah berarti harus ada bidang transportasi atau bidang medisnya. Dan sebetulnya ada tambahan-tambahan nanti menyusul. Niku. Susulan tambahan struktur organisasi itu tergantung dari kebutuhan. Karena mungkin posko kesiapsiagaan A dengan posko kesiapsiagaan B meskipun sama-sama di lereng Merapi, nanti mungkin kebutuhannya akan berbeda. Kemudian fasilitas administrasi, buku tamu, buku jurnal kegiatan, buku catatan, logsheet komunikasi. Nah itu, kalau saya mengikuti IG-nya dari teman-teman peduli Muslim, ada buku jurnal kegiatan atau laporan jurnal kegiatan berkaitan dengan pelayanan ambulan. Nah itu juga sangat bagus. Jadi kan ini saya posko kesiapsiagaan peduli Muslim. Di sini ada fasilitas pelayanan medis juga. Di situ ada pelaporan secara berkala berkaitan dengan penggunaan armada ambulan. Nah itu masuk juga di sini. Kemudian fasilitas publikasi, data dan operasi, peta wilayah rawan bencana, peta situasi, peta topografi atau peta rupa bumi sesuai wilayah kerja, papan pengumuman, papan tulis, daftar instansi lembaga dinas berkaitan dengan nomor-nomor emergensi. Kemudian fasilitas komunikasi, ada perangkat komunikasi yang berupa radio komunikasi beserta kelengkapannya, telepon, radio biasa yang bisa digunakan sebagai sumber informasi tambahan. Alat komunikasi alternatif yang bisa digunakan sebagai alat peringatan dan tanda bahaya lokal. Jadi kalau kita bicara alat komunikasi di posko kesiapsiagaan maupun posko operasi, maka alat komunikasi itu kita bedakan dari dua. Alat komunikasi modern dan alat komunikasi tradisional. Modern HP, HT, internet. Niku. Alat komunikasi tradisional kentongan, peluit. Nah itu peluit kentongan. Itu idealnya harus ada di posko kesiapsiagaan maupun posko operasi. Biasanya ketika kejadian misalnya gempa, terjadi gempa bumi, maka jalur komunikasi HP itu hanya akan lancar kurang dari 1 jam tergantung baterai dari tower seluler. Ketika baterai atau akinya ngedrop, maka tower seluler tersebut tidak bisa memancarkan sinyal dan akan memutus komunikasi. Maksimal 1 jam. Maka komunikasi modern yang paling bisa diandalkan ketika terjadi situasi gempa itu adalah HT. Itu. Internet juga otomatis nanti akan menyusul shutdown juga. Nah, untuk merespon suatu keadaan darurat secepatnya, kita membutuhkan alat komunikasi manual. Contoh peluit, contoh kentongan.
Ketika untuk misalnya untuk, early warning system, bahwa ada banjir. Ketika posko kesiapsiagaan di pinggir Sungai Winongo untuk merespon atau kesiapsiagaan banjir, maka memberikan tanda, EWS kepada warga salah satunya adalah menggunakan kentongan yang paling sederhana. Menggunakan sirine, menggunakan horn itu kan teknologi modern, pakai listrik, pakai sistem, pakai alat. Paling manual mudah dibuat adalah pakai kentongan atau pakai lonceng atau pakai kalau misalnya paling irit lagi pakai itu rel kereta api yang digantung, ditutung tang tong 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 itu malah lebih keras lagi. Nah, tandanya seperti apa? Sesuai dengan kesepakatan warga setempat. Kalau digentong berkali-kali berarti bahaya harus mengungsi. Kalau digentong 3 kali berarti ada pencurian misalnya. Kentong kentong 5 kali tok 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 dengan jarak 5 kali berarti ada yang meninggal dunia. Nah, itu kan tergantung dari kesepakatan warga setempat. Sampai radius berapa suara kentongan itu terdengar. Nah, itu dan disosialisasikan. Jadi ketika ada kentongan 3 kali jangan lari, mau itu tanda bahwa ada maling misalnya, kok malah lari. Kecuali tanda tanda, kentongan berkali-kali, malah nongkrong di depan rumah mbok menomong malingnya liwat kene, padahal itu diminta untuk lari. Nah itu. Kemudian, eee, fasilitas transportasi. Perlu adanya kendaraan siaga yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk berbagai kegiatan posko. Atur dan kelola fasilitas transportasi yang tersedia di wilayah tersebut untuk disiagakan. Fasilitas transportasi ada kendaraan roda 2, ada kendaraan roda 4. Untuk mobile itu kendaraan roda 2, untuk posisi standby emergency kendaraan roda 4. Karena apa? Nanti siapa tahu kita akan mengakses ke satu wilayah yang beresiko terdampak ternyata makin kritis. Misalnya erupsi Gunung Merapi. Kita mengakses atau berpatroli ke daerah-daerah yang KRB 3, ternyata Gunung Merapinya sudah mulai kritis. Awan panasnya sudah meluncur-meluncur gede-gede, kemudian, awan panas gugurannya juga udah gede-gede, sinyalnya sudah ngiung-ngiung berkali-kali. Kita berpatroli ke wilayah atas, tapi statusnya belum naik, masih siaga, tapi belum dinaikkan awas. Kita berpatroli dengan menggunakan mobil, apalagi patroli menggunakan truk. Wah, itu sangat tidak ideal. Pas seperti itu tiba-tiba kubah lavanya gelundung. Kubah lavanya gelundung, maka akan kesulitan untuk berputar balik. Akan kesulitan untuk berputar balik. Contoh yang paling mungkin di logika atau masuk akal adalah Semeru. Semeru itu dari situasi waspada, jadi belum siaga. Situasinya waspada, kubah lavanya longsor karena dipicu oleh hujan deras. Dipicu oleh hujan deras. Nah, Merapi bisa juga seperti itu karena kubah lava yang aktif itu berada di barat daya dan berada di pinggir. Di pinggir bukan di tengah, jadi numpang. Nah, banyak ragam pemicu longsornya kubah lava, bisa karena aktivitas seismik dari dalam yang dorong, bisa dari gempa, bisa dari curah hujan yang tinggi. Asumsinya ketika arang atau ketika bara api panas itu kan ditetesi air pasti akan ngejos. Nah, seperti itu. Eee, kubah lava ada hujan deras yang terus-menerus akhirnya masuk menelusup ke bagian yang panas, bagian bawah yang panas yang masih nyala, akhirnya muncul letupan. Kalau kita nyebutnya erupsi freatik. Nah, erupsi freatik itu pasti akan membongkar kestabilan kubah. Nah, yang terjadi di Semeru yang pertama, yang sampai korbannya banyak, sampai jembatan, Gelek Perak hancur itu, ya itu erupsi freatik memancing longsornya kubah lava. Kebetulan pas dibarengi dengan hujan deras. Jadi munculnya banjir lahar panas, bukan banjir lahar dingin. Materialnya sekitar 7 kilo, tapi banjir lahar panasnya sampai 13 kilo menghancurkan jembatan Geladak Perak. Banyak korban jiwa, baik penambang dari warga kampung, besuk koboan, besuk surat, dan segala macamnya, karena tidak ada tanda-tanda early warning system terlebih dahulu. Karena kubah lavanya longsor. Bukan karena erupsi beberapa kali terus dinaikkan status siaganya, menjadi siaga, menjadi awas, terus longsor, enggak. Mendadak tiba-tiba longsor. Dengan membawa material panas, dicampur dengan hujan deras menjadi banjir lahar panas. Nah itu. Nah, mungkin akan terjadi seperti itu juga ketika Gunung Merapinya kok makin lama makin ternyata berpotensi untuk beresiko
kubah lavanya glundung. Mas ketoke ra mungkin. 2006 terjadi. Gendol yang sampai nguruk Bangker Kali Adem. Itu kubah lavanya glundung sehingga membentuk celah retakan itu. Seperti selokan itu. Ya dulu tidak membayangkan karena efek dari 2006 ya seperti sungai itu, kalenan dari atas. Nah, bisa juga beresiko wujud seperti itu. Maka ketika kita berpatroli ke KRB 3 menggunakan kendaraan roda 4, maka ketika terjadi sesuatu kita masuk ke satu wilayah KRB 3 kita harus ketika saya masuk ke sini exit way-nya lewat mana? Ketika saya masuk ke satu wilayah jalan keluarnya atau putar waliknya paling enggak putar waliknya lewat mana? Ketika kita masuk ke satu wilayah KRB 3 dan terjadi longsoran kubah lava yang itu beresiko mengenai perkampungan warga. Baik dampak primernya yaitu awan panasnya maupun dampak sekundernya. Misalnya dibarengi dengan potensi hujan deras maka muncul ancaman banjir lahar hujan. Maka pertama kita harus tahu cara menyelamatkan diri. Yang kedua, menyelamatkan warga sekitar di titik kumpul. Kalau kita menyisir warga di sekitar, di rumah-rumah pasti akan kesulitan. Maka kita menyisir titik kumpul. Warga lereng Merapi sudah familiar dengan mekanisme jalur evakuasi mandiri. Mungkin ketika di malam hari, titik rentannya ada di malam hari, itu yang beresiko banyak sekali kalau kejadiannya malam hari. Nah itu, maka biasanya kalau malam hari, larinya paling cepat adalah ke titik kumpul. Kalau siang hari dari pagi sampai sore, sampai kurang lebih jam 8 malam, aktivitas masyarakat masih ada. Mungkin bisa untuk dengan pola-pola ketika terjadi erupsi Gunung Merapi, saya harus lari ke titik kumpul, dari titik kumpul menunggu jemputan atau dengan kendaraan Pak ini langsung turun ke bawah. Namun ketika kejadiannya malam hari atau dini hari jam 2, jam 3, maka secara logika akan meresponnya ke titik kumpul. Baru kemudian ke bawah ketika ada armada. Ketika tidak ada armada, maka dengan menggunakan sepeda motor turun ke bawah. Ketika tidak ada sepeda motor, maka akan lari warga. Nah, kita untuk merespon itu, kita mencoba untuk mengakses titik kumpul atau titik evakuasi sementara TES warga. Pasti warga akan larinya ke TES karena TES itu dirasa aman bagi ancaman primer awan panasnya. Contoh kalau di Turgo itu tempat evakuasi sementara atau titik kumpulnya adalah di SD Canisius Tritis. Pas di lapangan Tritis. Yang kalau pertigaan kalau ke barat itu ke Ngandong, kalau ke utara ke Turgo. Nah, pasti warga akan lari ke situ. Tinggal kita nanti akan menjemput warga di situ. Kalau kita sampai ke atas-atas nyisir warga, kita nggak tahu warga ini di rumah ini ada berapa kakak. Di rumah ini ada berapa jiwa. Oh, yang di sini Simbah lagi stroke, jadi harus diaku dan semacamnya kita akan fokusnya akan bingung. Maka kita langsung ke TES, tempat evakuasi sementara untuk menjemput. Tugas dari warga dalam hal ini adalah pemuda maupun bapak-bapak adalah menjemput warga. Karena sudah paham dengan morfologi, dengan psikologi warganya. Nah itu, kalau kita dengan psikologi warga agak susah ya bingung. Oh mas, adem mantep, aku mbiyen simbah-simbah. Aku lahir nang kene ya ben mati nang kene wae. Ya kadang-kadang kan susah seperti itu simbah-simbah. Maka ketika warga sendiri yang meminta atau yang melakukan pengungsian, maka simbah-simbah tersebut mungkin akan mau. Berbeda dengan kita warga asing yang kita masuk ke satu kampung, Mbah jenengan diminta untuk mengungsi ya. Wah, madep-madep melu Gusti Mas, men mati nang kene wae. Sering kali seperti itu. Dan ngoten niku mboten. Kita-kita simbah-simbah pun sepun niku. Nggih. Kemudian kualitas logistik. Kualitas logistik sangat penting karena logistik adalah faktor pendukung utama dalam kegiatan. Sehingga pengadaan logistik tidak bisa diabaikan. Logistik itu dibagi menjadi 3. Logistik peralatan, logistik perlengkapan, logistik permakanan. Jadi itu. Logistik peralatan berkaitan dengan alat-alat untuk operasi. Logistik perlengkapan pendukung posko. Contoh logistik perlengkapan itu genset, kabel, kemudian napa meneh nggih, lampu-lampu yang berkaitan bukan untuk operasi. Niku. Logistik peralatan, logistik perlengkapan, logistik permakanan.
Nek logika tanpa logistik niku wau kadang-kadang mboten jalan. Nah niku, nggih. Berani mati takut lapar, nah bahasanya seperti itu. Nih, fasilitas lain-lain. Fasilitas lain-lain adalah tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan, dan kemampuan pada suatu kegiatan. Contoh, fasilitas lain-lain. Wah, ketoke butuh untuk napa, eee, penangkap angin napa jenenge? Eee, nggih balon nika, untuk melihat arah pergerakan angin. Nggih, maka fasilitas lainnya tambah itu. Oh, butuh internet untuk akses kecepatan lagi tambahin atau, mendirikan tower internet untuk juga sebagai, fasilitas pendukung posko tersebut. Nah, itu fasilitas tambahan. Ketika kita jenuh jenuh di suatu terdampak, maka kita butuh hiburan, butuh refreshing yang itu tidak mengarah ke negatif. Atau secara berkala, seminggu sekali diajak refreshing atau 2 minggu sekali sambil rollingan diajak refreshing ke beberapa tempat yang itu tempat wisata. Itu akan sangat membantu memulihkan lagi mood, mengurangi tingkat stressing. Karena apa? Ketika kita merespon suatu kejadian, itu kan pasti antara fisik sama psikis kan terkuras. Fisik, psikis terkuras, maka kita butuh, eee, suatu waktu untuk mencoba mengembalikan lagi fisik dan psikis kita menuju ke situasi yang normal. Seminggu kita diminta ngelola pengungsian terus, terus dipindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, maka kita akan stres. Maka biasanya emosinya akan labil. Nah, ketika rekan-rekan kok ada satu anggota yang emosinya kok rada labil, berarti butuh eee, butuh refreshing, butuh healing. Nah, kuncinya itu, ketika ada rekan kok emosinya labil, maka yang bersangkutan berarti butuh untuk refresh. Refresh itu bisa istirahat, bisa, istirahat di dalam posko, bisa istirahat di luar posko. Contoh refreshing kalau luar posko. Kalau pas di Lombok itu, Pak Pras itu sering ke mana yang buat diving itu, yang buat diving, yang di sebelah Kak Senggigi napa enggak, sering ke Senggigi itu. Nah, itu sebagai alternatif-alternatif untuk kita mengembalikan mood kita. Nah, itu. Kemudian atau kalau ke anu ke, apa sih jenenge, Sembalun misalnya, sambil nyari kopi, engko digawe kopine, sambil refreshing. Nah, itu secara berkala dipolakan seperti itu. Jadi tidak seminggu full terus, tapi ketika wah ini emosinya sudah mulai labil, fisiknya sudah mulai ngedrop nek kon, respon rada kok bari kerokan terus, ya kayak gitulah misalnya. Berarti sudah mulai fisik, psikisnya sudah mulai turun. Maka harus ada mood booster. Harus ada mood booster dengan cara ya tadi refreshing, bisa refreshing di internal atau di internal posko, bisa eksternal posko refreshingnya. Dan itu harus, dan itu harus, nggih, dan itu harus untuk refresh tadi mood booster, mengembalikan semangat lagi. Itu. Apalagi ketika pressure-nya tinggi. Karena kan di tempat-tempat kebencanaan kan di lokasi A, lokasi B, lokasi C yang berbeda. Itu kan situasi psikologis masyarakatnya kan berbeda. Tingkat ancaman gempa, bukan, tingkat ancaman dari kejadiannya sama tingkat stressing dari warganya kan tetap akan berbeda-beda. Lombok berbeda dengan Palu, Palu berbeda dengan Cianjur. Maka tingkat stresnya akan berbeda. Nah, ini tugas dari koordinator posko untuk melihat tingkat stresnya seperti apa toh rekan-rekan ini. Kayak kerokan terus. Berarti wis secara fisik dia ngedrop. Sing kae rada cilik mecucu muring-muring. Oh, oke. Berarti butuh refresh. Butuh refresh. Nah, tadi bisa juga kelingan ngomah. Nah, itu. Bisa juga kelingan ngomah. Wah, oh kelingan ngomah ya wis mulai sik seminggu kok balik meneh ngono kae. Itu juga bisa juga seperti itu. Nah, itu. Nek kok kerokan terus, kok rada metu terus, kok berarti butuh refreshing, butuh mood booster atau pengembalian semangat. Nah, itu. Kalau tidak dilakukan seperti itu, yang ini bakal kerokan terus, akan tidak efektif, efisien kerjanya, yang itu mencucu terus, nanti juga tidak akan membuat tidak nyaman. Area, wah kae nek dijak mencucu terus mending rasa dijak wae besok. Bane posko wae. Sing nempel ketiban apes. Aku ki ning kene ora tau dijak terus metu sak ngene iki napa to. Wah, malah grundengan ngono kae. Nah, itu berarti ada waktu-waktu
sudah mendekati krisis berkaitan dengan psikis sama fisik. Harus butuh pengembalian fisik dan psikis lagi. Nah, pengembalian fisik dan psikis itu tergantung dari kesepakatan dari teman-teman posko tersebut. Mau dibikin apa? Refreshing ke misalnya ke Senggigi tadi untuk renang sama mungkin free diving misalnya, atau ke daerah Sembalun panen kopi, pesen kopi sambil ngadem di sana. Kalau nek ana wektune si ana wektune munggah sithik tekan posisi pos loro lah misalnya. Nanti pulang-pulang sudah boosternya sedikit banyak sudah kembali lagi. Nah itu, tuh waduh aku pengen mulai sik neng omah niliki sik seminggu lah ngono kae ya wis seminggu bagi berangkat nah sampai berangkat lagi sampai ke posko tanggap darurat wis raine wis seger, cerah, wis kelegaan. Hanya seperti itu. Nggih. Nah, kemudian berikutnya adalah posko operasi. Nah, posko operasi adalah perkembangan dan pengalihan fungsi dan status dari posko kesiapsiagaan. Sehingga posko operasi sebetulnya merupakan alih fungsi dari posko kesiapsiagaan, bukan membentuk posko lagi. Ketika di lokasi sudah ada posko kesiapsiagaan dan itu aman dari ancaman bahaya primer maupun sekunder, maka posko kesiapsiagaan dialihfungsikan menjadi posko operasi. Tapi ketika di wilayah tersebut belum ada posko kesiapsiagaan atau posko kesiapsiagaannya ternyata berbahaya karena dekat dengan sungai misalnya, maka itu digeser ke tempat yang aman kemudian mendirikan posko operasi. Tidak langsung ada posko operasi tapi posko kesiapsiagaannya masih berjalan. Nah ini nggak bagus, nggak bakal efektif posko kesiapsiagaannya. Megur muspro, rugi uang tinggal koordinator, rugi uang tinggal standby kan itu mending digabung menjadi posko operasi saja. Nah seperti itu. Posko operasi diaktifkan apabila musibah yang diperkirakan betul-betul terjadi dan menimpa wilayah yang bersangkutan. Fungsi posko juga beralih dari posko kesiapsiagaan, posko yang sifatnya posko koordinasi menjadi pos komando. Ketika kita merespon suatu kesiapsiagaan ancaman, belum terjadi, maka sifatnya adalah koordinasi. Mas, nyuwun tulung nanti saya minta personel 5 orang nggih tinggal standby. Aduh, mas tanggal sekian nggak bisa, nek mundur tanggal sekian bisa nggak? Oh, nanti coba saya komunikasikan lagi. Dan itu kan sifatnya koordinasi. Tapi ketika komando, pos komando kesiapsiagaan, pos komando operasi, pos komando tanggap darurat, maka sifatnya adalah perintah. Itu. Ketika kita kesiapsiagaan maka koordinasi, tapi ketika kejadian maka komando. Karena ketika kejadian kita koordinasi nggak bakal jalan. Atau jalannya sendiri-sendiri. Maka di sini ketika merespon suatu keadaan darurat, maka responnya adalah sifat perintahnya adalah komando. Mas, saya minta 5 orang. 3 orang bawa ambulan, 2 orang bawa motor, motornya mobil di kampung, ambulannya standby di kampung. Nanti ketika dapat korban atau ada yang sakit, yang motor keluar ngabari yang ambulan. Wah sebentar mas, ini drivernya lagi nggak enak badan nih. Oh ya wes, engko motornya makasih ambulannya kali nunggu driver sih ganti. Oh, nggak bisa seperti itu. Ya wes, secepatnya ganti driver. Siapa sih driver si A, si B, si C. Wes yang paling familiar kendara ini siapa si A. Wes makat bareng, ngikuti. Nah gitu, jadi nggak bisa koordinasi harus komando. Karena apa? Kecepatan merespon suatu keadaan darurat di awal kejadian itu adalah komando. Ketika koordinasi nanti nggak jalan. Tapi ketika komando misalnya Pak RT, Pak Dukuh, atau Pak Lurah meminta warga untuk segera mengungsi karena ada ancaman erupsi Gunung Merapi. Maka ketika itu bahasanya koordinasi nggak pasti akan muncul korban. Pak Dukuh, tolong warga ini diminta untuk mengungsi secepatnya malam ini. Karena dari BTKG kudu jarak 5 km kudu diungsikan. 10 km kudu diungsikan. Ini saya sampaikan kepada warga. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula suwun bapak-bapak ibu-ibu supados saged bergeser ke bara pengungsian dalu niki. Kula pindhahi sebelum malih bapak-bapak ibu-ibu disuwun mengungsi tenggen bara pengungsian dalu menika segera nggih. Langsung jawab, sesuk wae Pak. Nanggung misalnya kayak gitu. Ternyata itu jam 9 disampaikan, ternyata jam 12 terdampak. Nah itu sebenarnya tanggung jawabnya siapa?
Ya tadi masih simpang siur dan itu terjadi di 2010. Warga yang di atas 10 kilometer tidak mau diungsikan karena belum terbiasa dari sejarah simbah-simbah tidak sampai di sini. Nah, maka eh, ketika ada situasi berpotensi munculnya situasi darurat, maka di sini ada perintahnya komando. Pak Dukuh, saya minta jenengan mengevakuasi warga secepatnya atau meminta warga secepatnya malam ini maksimal jam 10 sudah harus sampai di barak. Sepatnya, Pak Dukuh ngomong dengan warga pokoknya jam 10 kudu wis tekan barak. Sing ditinggal neng kampung itu adalah bapak-bapak dan pemuda tiga rondo. Sing ibu-ibu anak-anak secepatnya iki sana waktu 2 jam secepatnya geser neng nggon barak. Barang-barang berharga digawoni atau disusulke oleh bapak doan. Yang penting saiki medun sik neng barak. Maka korban jiwa yang jatuh bisa dihilangkan, bisa diminimalisir. Nah, yang di kampung tinggal bapak-bapak sama pemuda yang jaga kampung. Maka sudah otomatis dalam tanda kutip warga yang rentan, ibu-ibu, anak balita, disabilitas, manula itu sudah digeser terlebih dahulu. Jadi ketika terjadi sesuatu, bapak-bapak pemuda ini bisa lari tanpa memikirkan satu hal. Dalam artian memikirkan siapa sih kudu tak tulungi, siapa sih aduh, karena sudah yang mau ditulungi sudah di barak pengungsian semua. Paling tinggal memikirkan satu rombongan yang ini, yang jaga ronda tadi aja. Nah itu akan bisa sukses, bisa lancar ketika ada fungsi komando. Ketika fungsi koordinasi maka akan kurang berjalan dengan bagus. Nah ini, kalau posko kesiapsiagaan fungsinya adalah koordinasi, kalau posko tanggap darurat atau posko operasi itu fungsinya adalah komando. Bukan fungsinya, alur perintahnya adalah komando. Nah itu. Baru ketika situasinya sudah turun dari tanggap darurat menuju ke transisi darurat, menuju ke rehab rekon, maka bisa dikembalikan fungsi komandonya menjadi fungsi koordinasi. Nah itu. Nah, fasilitas posko operasi. Fasilitas posko operasi hampir sama dengan posko kesiapsiagaan. Yang membedakan selain fungsi posko yang beralih fungsi juga sumber daya manusia yang lebih kompleks lagi. Jadi kalau posko kesiapsiagaan mungkin struktur organisasinya tidak banyak, komandan atau koordinator, wakil koordinator, kemudian sub bidangnya di bawahnya, misalnya bidang data, admin, logistik, SDM misalnya, peralatan. Nanti ketika operasi akan lebih detail lagi. Posko tanggap darurat gempa bumi Cianjur, misalnya seperti itu. Posko tanggap darurat gempa bumi Cianjur, rekan-rekan peduli muslim berangkat ke Cianjur untuk merespon tanggap darurat gempa bumi. Maka ketika sampai di suatu lokasi yang itu dijadikan posko tanggap darurat bagi teman-teman peduli muslim, maka akan lebih bagus ketika itu dibagi dua poskonya. Yang pertama posko utama, yang kedua posko operasi. Jadi operasi merespon dengan posko utama dipisahkan koordinatornya. Posko utama mengurusi bantuan masuk, mengurusi jumlah bantuan keluar, berkaitan dengan SDM yang masuk, yang keluar berapa orang. Posko operasi untuk mendistribusikan personil dan bertanggung jawab terhadap personil. Operasi evakuasi, operasi layanan medis, operasi layanan dapur umum. Maka ini fungsi dari koordinator operasi. Posko ini ngurusin logistik, keluar masuk, ngurusin personil yang nanti akan didatangkan, nanti yang akan pulang berapa orang, armadanya pakai apa, transportasinya bagaimana, di sini berapa lama, kebutuhannya di posko itu apa aja, ini adalah komandan posko. Ketika komandan posko dan komandan operasi itu satu orang, akan pusing. Lagi data kalau di Cianjur karena wilayah Jawa, maka merespon sana cepat, ternyata teman-teman dibagi. Oke, berangkat ke sana asesmen, kemudian sudah jadi asesmennya, ikut terlibat operasi SAR. Salam. Ikut terlibat operasi SAR karena berdekatan poskonya dengan area yang terdampak longsor. Melakukan operasi SAR, kemudian teman-teman diminta juga untuk membuka dapur umum. Nah, koordinatornya satu nih, atau komandannya. Terus disambati, Pak Dan, berase entek, ndoke entek, minyak ya entek. Dilala sesek kono ki ana mobilnya mogok.
bensin ini kentekan apa bane jebol kudu ditarik. Sudah mikirkan teman-teman yang sedang operasi SAR, kok rasa dihubungi ini ning kono napa ya? Isih di sini dibebani dengan BBM entek, endoke entek, beras entek, sing ning kono mobile kebanan, ban serepe ra nggawa apa ya wis rusak kudu disusuli ban serep. Jadi malah bingung, nggak fokus nanti. Jadi akan lebih bagus ketika komandan posko sama komandan operasi itu akan dipisah. Itu komandan posko dipisah, komandan posko ini, komandan operasi ini. Meskipun nanti di misalnya malam hari itu sambil rembukan komandan posko sama komandan operasi nggak masalah. Esok arep digawe piye? Esok aku harap operasi tetep operasi meneh sampai hari ke-7 tanggap darurat. Sing mangkat wong tak batasi wong 6 bae. Dienggo operasi SAR. Sing ning nggon dapur umum wong 10, sing ning nggon pelayanan medis 2 armada, berarti 6 personil misalnya. Berarti aku esok ngetokke uang 6 tambah 6 tambah 10, 22 orang. 22 orang minimal butuh armada sekitar 4. Nah, sambate ke komandan posko. Bukan komandan operasi yang mikir kan, iki golek armadane ning ndi ya? Kok armadane iki BBM-e piye? Sing driver esuk sapa Arfan. Nah, itu udah tanggung jawabnya komandan posko. Komandan operasi meminta list ini kepada komandan posko mendistribusikan kepada subkoordinatornya. Bidang armada, bidang logistik, bidang konsumsi, bidang peralatan, bidang komunikasi dan lainnya, bidang-bidang yang dirasa perlu oleh bapak-bapak dicantumkan di situ. Kalau bidang operasi tinggal, kalau kita secara umum operasi ya koordinator operasi, nanti ada OSC, ada SRU misalnya, atau kita bikin SRU, atau koordinator, di sini koordinator SAR, koordinator medis, koordinator dapur umum. Di komandan operasinya kita mungkin 3 itu, operasi SAR, layanan medis, dapur umum. 3 itu untuk operasi, ada komandan operasinya, di sini ada atau sub bidangnya per divisi tadi, SAR, medis, dapur umum, maka komandan operasi ini dedes terus. SAR butuh apa? Medis butuh apa? Dapur umum butuh apa? Ngomong karo aku. Nah, saya baru nanti koordinasi dengan komandan posko. Sifatnya bukan komando tapi koordinasi. Iki sing SAR butuh armada tambahan meneh sing double cabin iso golek kira. Nah, contohnya seperti itu. Tapi kalau komandan posko merangkap komandan operasi mikir, duh butuh double cabin, sing kae BBM entek, sing kae ndoke entek, sing ning kono sing nggon dapur umum kompore siji tabunge rusak, ra iso ngowos. Udah pusing. Aku kudu endi sing tak rampungi sik kudu endi. Akan bingung. Nah itu. Tapi ketika udah kita bagi, ini komandan posko, komandan operasi, maka fokusnya bisa satu. Aku butuh double cabin dienggo operasi SAR. Aku lagi ngurusi komandan posko ini, aku lagi ngurusi iki kok banget iso goleke dhewe ra. Oh ya tak coba ya. Nek nyewa oleh apa ora? Oke, napa nyewa? Oke, tak goleke link. Komandan operasi membuat link sendiri atau nyari sendiri double cabinnya atas persetujuan saling koordinasi dengan komandan posko tadi. Orang tiba-tiba, wah kok tak rasa mumet ya komandan posko ini, wah masalah, wah beban ngene iki, tak golek dhewe. Teko-teko muncul jedus, lho sapa sih aku golek double cabin mung aku duwe link double cabin nganggur galuh. Contoh seperti itu. Nah, maka komandan posko, komandan operasi tadi saling berkoordinasi. Nah itu. Nah, agar apa? Ya tadi ketika satu operasi secara utuh tadi dihandle oleh satu orang, maka mungkin fokusnya akan terpecah-pecah. Si A pengen ini, si B pengen ini, si C ternyata mengalami keterbatasan aktivitas karena butuh ini. Sing tak tangani dhisik kabeh sik weh terlewati beberapa hal. Bu balik meneh akhirnya bolak-balik seperti itu. Atau satu nggak terfasilitasi dengan sempurna, misalnya double cabin ra ono. Wis aku mumet golek double cabin ra iso. Rasa nggo double cabin wae ya wis nek rasa nggo double cabin ku tak armadane gantian. Akhirnya untuk merespon itu karena armadanya gantian lama. Nah itu. Maka mungkin bisa sedikit dalam tanda kutip ideal itu ketika koordinator operasi sama koordinator posko dipisah. Itu. Nanti struktur di bawahnya juga akan mengikuti. Operasi, teman-teman, operasar, medis, dapur umum, jadi komandan operasi, subnya SAR, medis, posko, dapur umum. Fokusnya di situ, kemudian yang di manajemen posko,
koordinator posko atau komandan posko, admin, logistik, transportasi, sama yang lainnya, sesuai dengan kebutuhan. Nanti ketika aku butuh transportasi, njaluke komandan operasi bukan sama si subbidangnya transportasi, tapi tetap koordinator posko. Nah itu ben koordinator posko sing nguyak. Kae operasi SAR butuh double cabin, goleke ya. Nah, sik wis digolekke kae karo bidang transportasi wis digolekke. Nah, tapi karena kita di lingkungan misalnya kecil seperti ini, maka tinggal saya jagongan dengan komandan posko. Aku njaluk double cabin, jelas ning kono wong posane. Transportasi iso goleki ra, kan cepet prosesnya, nah gitu. Tapi ketika tidak bisa karena keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, keterbatasan jarak, maka bisa melalui grup WA itu. Koordinator armada, iki komandan posko, komandan operasi butuh atau iPhone, butuh kendaraan operasional lagi, golekke. Oh sik tak golekke link misalnya seperti itu. Ketika koordinator armada tidak bisa, maka tetap laporannya ke komandan posko. Nah, nanti komandan posko yang bertanggung jawab untuk mencari kemana lagi. Nah itu, bukan koordinator operasi. Koordinator operasi wis dituntut kudu memperhatikan sik neng operasi SAR kudu piye safety-nya bagaimana, sampai seberapa lama, sik ning nggon medis hubung tekan ngendi wae, baru bisa dikontak. Dapur umum gasik entek, eee, ndoke entek, terus dilaporin ning nggon sapa, isih dituntut kon goleki armada. Kan bingung juga. Nah itu, nanti ada beberapa job deskripsi yang nanti akan dipertegas di situ. Komandan posko tugasnya apa, komandan operasi tugasnya apa, sub bidangnya di bawahnya apain aja. Ketika saya nanti masuk di bidang ini, masuk bidang ini, maka paling tidak saya sudah mempunyai gambaran job deskripsiku ada seperti ini, batasan saya ada seperti ini. Kalau saya harus melompati batasan saya lapornya kemana? Atau koordinasinya kepada siapa? Misal saya di bagian logistik, saya butuh BBM atau butuh pertambahan personel logistik karena logistiknya tekokeh banget, aku butuh tambahan personel lagi, saya lapornya ke siapa? Atau itu nyebruti uang saka ngendi-endi. Misalnya, iki tim dapur umum ono sing istirahat, tak kon njaluk ngewangi aku, boleh nggak seperti itu? Nah, nanti aturan-aturan mainnya nanti dipertegas di job deskripsinya masing-masing struktur tadi. Itu. Kemudian niki, mungkin untuk gambaran seperti ini. Paling mudah ketika kemarin sudah jagongan awal dengan rekan-rekan pas tanggal pinten niku malam hari, ketika rekan-rekan merespon ternyata sudah mekanisme sudah bagus mengirimkan tim asesmen ke lokasi terdampak, nanti akan muncul kebutuhannya apa aja toh yang ada di lokasi. Nah, ketika paling cepat adalah ketika kita merespon di wilayah Jawa. Ketika kita merespon di wilayah Jawa, pasti akan akses kita akan lebih cepat daripada di luar Jawa. Nah, baik di Jawa maupun di luar Jawa, yang pertama diberangkatkan adalah tim asesmen untuk muncul kebutuhan. Kedua, ketika sudah muncul kebutuhan, maka kita mencoba untuk membagi ketika butuh operasi, misalnya. Maka kita membagi personel yang berangkat itu berdasarkan dua kategori secara luas atau dua klaster. Yang pertama klaster medis, yang kedua klaster non medis. Kita pengen ngerespon gempa Cianjur, yang tim asesmen sudah berangkat ke sana, butuh proses evakuasi, butuh layanan medis, butuh dapur umum, butuh sing ngresiki tim Bodem Jaya itu, butuh ngresiki akses Gasruk Jaya. Nah itu, tim Gasruk. Nah, maka kita membutuhkan personil. Kita bagi menjadi dua klaster medis, non medis. Yang mempunyai kemampuan medis yaitu dokter, perawat, bidan, tolong daftarin nih nggon iki. Yang klaster non medis yang kita butuhkan operasi SAR, dapur umum, pengungsian, tolong daftarin nih nggon iki. Nah itu bisa mempercepat kita untuk memilah-milah klasternya. Itu, oh dapur umum mau sekian, nanti tugas yang memilah lagi adalah si ini. Yang bertanggung jawab terhadap medis siapa, yang bertanggung jawab terhadap non medis siapa. Nanti yang bertugas untuk mengatur dokternya ono piro totale. Oh, ono dokter loro, melayu iki dokter 2, perawat 5, bidan 1 misalnya. Sudah tetapi yang mengatur distribusi bukan koordinator poskonya atau koordinator tanggap darurat, bukan, tapi per masing-masing klaster ini. Masing-masing klaster, kemudian klaster SAR, klaster dapur umum, klaster pengungsian, kemudian yang pembersihan area, puing-puing dan sebagainya. Nah, di sini sudah ada koordinator non medisnya tadi, baru diberangkatkan ke sana berdasarkan spek ini. Nah itu.
Itu untuk mempercepat pemilahan personil. Eee, itu akan sangat berfungsi ketika yang melakukan itu di lokasi terdampak. Contoh di Cianjur itu akan lebih tertata seperti itu ketika sudah dipilah-pilah dengan cara itu. Saya masih ingat di Tanjung, di Lombok pas koordinasi malam-malam kalau nggak salah itu di Tanjung, Batan Lombok Utara itu dibagi 2 klaster seperti itu di lapangan. Jadi yang ini non medis, yang ini medis. Medis sudah ada tendanya sendiri, yang non medis gabung agak pojok sana buat registrasinya. Yang non medis ya unsur SAR, unsur dapur umum, unsur psikososial, water sanitasi itu maksudnya ke klaster non medis, yang klaster medis ada perawat, apoteker, bidan, dokter, kemudian yang lain-lainnya yang berkaitan dengan medis itu masuknya ke kelompok medis sudah registrasi terpisah. Baru nanti didistribusikan oleh koordinator posko yang ada di Kabupaten Lombok Utara tersebut. Nah, itu akan lebih mempercepat ketika posisi tanggap darurat untuk mendistribusikan dan memilah personil bisa lebih dipersingkat lagi waktunya. Tapi ketika kita bikin deret meja, sing klater SAR sapa, sing klater dapur umum sapa, sing engko ana dokter, perawat dan sebagainya per meja-meja atau per kolom-kolom itu nanti akan numpuk orangnya di situ. Aku dokter, daftarnya ning kono ke mana? Dokter ora ning kene. Harus ke sana lagi gitu. Mas, aku perawat daftarnya ning endi ya sing nggo medis? Medisnya ning kono, Mas. Pindah lagi ke sana. Mas, aku pengen daftar ning nggon dapur umum. Aku punya tim dapur umum, punya dapur umum. Mas, neng kene medis, neng dapur umum neng kono. Ah, itu kan bingung. Tapi ketika kita bagi menjadi ini klaster medis, buat daftar klaster medis, yang ini non medis, maka akan sudah medis ke sini, non medis ke sini. Lebih cepat untuk membagi atau memilah personilnya. Begitu juga dengan teman-teman ketika diminta untuk merespon, untuk kumpul di sini, sing medis apa, sing non medis apa. Medis nanti kumpulnya atau data nih gini Pak ini, yang non medis datanya nih Pak ini. Non medis isinya ini, yang medis isinya ini. Akan mempercepat membagi personilnya sesuai dengan kebutuhan. Butuh SAR 6, engko daftarnya nggon klaster non medis. Butuh dokter telu, perawat 6, bidan 1. Engko daftare atau koordinasi langsung ning klaster sing pengampu koordinator klaster non medis misalnya seperti itu. Jadi itu. Nah, itu untuk awal memilah serta menspesifikasikan personil sesuai dengan spesifikasinya. Ketika sebelum merespon kejadian, kan misalnya kita kumpul di lokasi terdampak, itu kan belum untuk merespon operasi segala macamnya. Nah itu untuk memilah-milah. Dapur umum, Mas, kamu dapat dapur umum di wilayah ini, atau saya sudah dapat di wilayah ini dapur umumnya, saya cuma tinggal laporan. Oh, berarti sudah masuk database di situ. Nah, mungkin itu dulu untuk gambaran. Kemudian sedikit tambahan lagi, sedikit tambahan lagi. Berkaitan dengan kebencanaan. Ada karakter ancaman bencana. Karakter ancaman bencana yang pertama itu sumber. Ada sumber, ada kekuatan, ada kecepatan, ada frekuensi, ada durasi, sebaran, serta posisi. Nah, nanti juga akan mungkin menjadi gambar teman-teman untuk merespon suatu kejadian. Karakteristik ancaman yang pertama, sumber, penyebab atau pemicu terjadinya ancaman bencana tersebut. Nah, itu menjadi dasar teman-teman untuk merespon. Gempa bumi. Berarti ketika gempa bumi mungkin akan ada susulan gempa bumi berikutnya. Nah, maka ketika teman-teman diminta untuk merespon, alat perlindungan dirinya kan sudah disesuaikan. Berarti pakai helm, pakai alat-alat segala macamnya. Kemudian merespon ancaman erupsi Gunung Merapi. Berarti APD lengkap ditambah dengan Google, ditambah dengan masker serep. Karena mungkin ancamannya adalah termasuk debu juga. Debu yang itu mempengaruhi mata, mempengaruhi pernapasan. Kemudian kekuatan, faktor yang menentukan kekuatan ancaman. Nah,
kekuatan ini nanti akan berpengaruh terhadap di mana letak teman-teman untuk membuat posko. Ketika kekuatan ancaman bencana itu besar, maka teman-teman harus mencari tempat yang lebih aman, termasuk zona bahayanya. Ketika teman-teman merespon suatu kejadian, kekuatan bencananya kok besar, maka teman-teman harus mengidentifikasi area aman terlebih dahulu. Contoh Semeru. Semeru itu area aman itu 13 kilometer dari puncak. Yang di area Tenggara atau Besuk Koboan, di Sungai Besuk Koboan itu. Maka ketika teman-teman merespon erupsi Gunung Semeru, terutama yang di aliran Sungai Besuk Koboan, maka harus mendirikan posko di atas 13 kilometer dari puncak. Jarak minimal 500 meter dari Sungai Besuk Koboan. Ketika ini mas sudah 500 meter, sudah sekitar 600 meter dari pinggir sungai, jadi sudah aman. Ternyata area 10 km, maka masih berpotensi terkelanda awan panas. Nah itu, maka karena tadi kekuatan ancaman, kemudian kecepatan. Kecepatan, kehadiran, pergi, dan dampak dari ancaman tersebut. Contoh kalau banjir bandang. Banjir bandang dengan banjir genangan itu akan berbeda. Banjir genangan, banjirnya lama datangnya, menggenang, tapi surutnya lama. Biasanya terjadi di pesisir-pesisir pantai, kalau di sini di wilayah Temon, di wilayah Lendah, itu genangannya lama. Galur, kemudian Purworejo daerah pinggir-pinggir sana juga lama. Namun banjir bandang, datangnya cepat, perginya cepat, dampak kerusakannya besar. Contoh, lereng daerah Delingo, daerah Mangunan, daerah Imogiri. Hujan deras, yang sering banjir itu adalah Kali Celeng. Kali Celeng itu yang Imogiri Timur, nanti mau ke Mangunan itu kan lewati Polsek. Nah itu kan Polsek itu, kalau dulu kan banjirnya sampai Polseknya kerendam 1 meter, sampai ke sebelah batu, sampai ke Indomaret, itu kan kerendam air. Padahal cuma Sungai Celeng cuma kecil, lebarnya cuma berapa meter itu. Itu karena efek dari limpasan-limpasan air hujan atau catchment area yang di lereng daerah utara, daerah timur itu larinya ke Sungai Celeng. Nah itu dampak kerusakannya luar biasa. Airnya datangnya cepat, meluapnya cepat, setelah hujannya selesai, airnya selesai, hujannya langsung berhenti, banjirnya juga berhenti. Tapi arusnya deras banget. Nah itu efek kerusakannya tinggi. Maka ketika kita merespon banjir wilayah mana? Daerah pesisir. Banjir genangan apa banjir limpasan atau banjir bandang? Banjir genangan. Oh, maka banjirnya lama, surutnya lama, arusnya tenang. Itu. Mungkin penyakit yang muncul di situ adalah yang pertama demam berdarah yang berkaitan dengan nyamuk. Yang kedua berkaitan dengan pencernaan. Diare, muntaber, karena nyari air bersih sulit. Itu. Kemudian ya kulit, betul, dengan penyakit kulit. Nah itu. Tapi kalau banjir bandang, ketika kita merespon banjir bandang di wilayah Imogiri, maka respon kita yang pertama adalah dampak kerusakan. Kita butuh untuk alat berat atau bukan alat kerja bakti, misalnya butuh skop, butuh pacul, butuh senggrong untuk mengakses, karena banyak lumpur, banyak puing-puing yang kelempar ke jalan misalnya, yang jelas lumpur itu luapan sungai. Kemudian mungkin muncul korban jiwa karena tidak sempat menyelamatkan diri. Berarti yang pertama kita medis, yang kedua alat untuk kerja bakti, senggrong itu untuk menyingkirkan lumpur segala macamnya. Yang ketiga alat-alat tali-tali, mungkin webbing, karabiner, untuk kita mencoba mengakses, narik segala macam sesuatunya, puing-puing, narik, pembersihan puing-puing itu jangan jelas. Jadi dengan dua karakteristik banjir tadi, banjir bandang atau banjir limpasan sama banjir genangan nanti akan berbeda cara merespon, berbeda peralatan yang kita gunakan. Banjir bandang kita merespon bisa seminggu. Banjir genangan kita meresponnya bisa seminggu. Tapi kalau banjir bandang mungkin 3 hari sudah selesai. Karena apa, yang terdampak tidak terlalu luas, kanan kiri bantaran sungai, tapi dampak kerusakannya luar biasa. Mungkin yang pertama tanggap darurat, posko pengungsian,
Kemudian kalau rehab lingkungan kan membuat rumah segala macamnya kan butuh waktu proses. Maka biasanya yang penting korban jiwanya wis diselamatkan, sudah yang ditemukan, warga sudah di posko pengungsian, akses jalan transportasi, akses publik itu sudah dibersihkan, sudah dibuka, maka sudah. Tinggal nanti kita berpikir memberikan hunian sementara dan hunian tetap atau memperbaiki rumah bagi yang terdampak. Tapi pasti efeknya seperti itu. Banjirnya cepat datang, banjirnya cepat hilang. Dampak kerusakannya luar biasa karena arusnya deras. Kanan kiri sungai banyak lumpur, banyak puing-puing, banyak sampah dari limpasan air sungainya. Nah, saya susah. Tapi kalau banjir genangan, banjirnya lama datangnya bisa diprediksi atau bisa diantisipasi. Bukan kalau diantisipasi nggak bisa. Bisa diprediksi, bisa dikomunikasikan. Hulu Bogowonto deras, hujan deras, airnya debitnya naik. Wong mesti daerah Kulon Bandara banjir. Wis tunggu biasanya neng kene kok banjirnya tekone 6 jam. Udah bertahap naik. Warga sudah bisa mempersiapkan diri untuk mengungsi selama mungkin 3 hari. Karena debit air Sungai Bogowonto tinggi, di sana modelnya di beteng atau di talut kanan kiri Sungai Bogowontonya, selokan dari kampung itu pakai gejlik buat masuk ke sungai. Kalau sungainya lebih tinggi daripada selokan, gejliknya ditutup biar airnya nggak balik. Ini nek udan deras neng kono, artinya kali ini selokannya nggak bisa masuk ke sungai, akhirnya genang. Terus nunggu sampai Sungai Bogowonto surut. Saya lupa namanya, ada sistemnya, kok namanya sistemnya apa gitu. Itu biasanya dipisir di Sungai Bogowonto dibikin seperti itu. Spillway atau apa saya lupa namanya. Pokoknya gejlik itu. Nah Sungai Bogowonto ini Siti surut, gejliknya dibuka, airnya turun. Airnya dari selokan ngalir ke Sungai Bogowonto. Ketika Sungai Bogowonto banjir, gejliknya ditutup dan airnya nggak balik. Dari Sungai Bogowonto nggak balik. Itu. Nah itu biasanya butuh waktu sampai semingguan. Seperti itu. Nunggu airnya Bogowonto surut, baru airnya selokan-selokan itu dibuka untuk gejliknya dibuka untuk ben mili, ini surut, padahal surutnya kan areanya luas. Ya butuh waktu dari mulai Bogowonto turun itu sekitar 1 sampai 2 hari. Ini yang di kampung ini surutnya 2 sampai 3 hari ya, kurang lebih 5 harian. Nah itu banjir genangannya. Nah itu biasanya tidak terlalu, dan kutip tidak terlalu merusakkan struktur bangunan maupun infrastruktur. Karena apa? Banjirnya genangan, bangunannya tergenang. Paling yang rusak barang elektronik, barang yang dari kayu-kayu yang rusak. Tapi kalau banjir limpasan, banjir bandang, ya wis sing ana ning pinggir kali disikat terus karo banyune. Jembatan, pondasi jembatan gogos, kemudian puing-puing bangunan atau puing-puing kayu lah. Ada rumpun bambu yang ke bawah, kegawa, ternyata nyangkut di pilar jembatan, menjadi bendungan. Wah, airnya masih deras, akhirnya jembatannya bablas, jebol. Dan itu sering seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya lagi karakteristik ancaman, frekuensi pola perulangan. Di daerah tersebut sering nggak terjadi banjir bandang, sering tidak terjadi banjir genangan. Solusinya bagaimana? Kalau di daerah Purworejo itu solusinya agak susah. Karena banyak kampung yang berada di lebih rendah daripada Sungai Bogowonto. Nah itu terutama yang sebelah barat bandara sudah nikung seperti ini itu, yang sudah nikung, itu memang benar-benar kampungnya di bawah talut Bogowonto. Jadi alternatifnya cuma itu tadi gejlik. Ketika Sungai Bogowonto naik, banjir, gejliknya tutup, resikonya kampung-kampung tersebut bakal tenggelam. Mau saya masuk ke kampung itu ternyata ada perahu di tengah-tengah, perahu sampan itu. Oh, untuk kendaraan evakuasi, ternyata memang settingannya seperti itu. Pun biasa diku-diku. Banjir bandang. Sungai Celeng sekarang sudah mulai ditalut tinggi untuk antisipasi banjir seperti yang terjadi tahun 2017. Meskipun berkali-kali banjir bandang terus, tapi karena mitigasinya sudah bagus, jadi pas cuma sampai peres kali Celeng, tidak sampai meluap seperti yang tahun 2017. Nah itu. Namun ketika pola frekuensi perulangan itu tidak diimbangi dengan perbaikan infrastruktur, ya kali Celeng yang di Imogiri bakal terulang banjir bolak-balik, banjir terus. Nah itu. Kemudian durasi lama waktu kejadian itu akan mempengaruhi kita dalam merespon suatu tingkat kejadian, suatu tingkat posko tanggap darurat. Durasinya berapa lama toh erupsinya,
Gunung Semeru itu berkali-kali nggak tahu di tiap harinya mendung, brut, terus mendung lagi awan panasnya, mendung lagi, atau cuma sehari sekali, terus besok lagi 2 kali ngelundungnya. Maka ketebalan abu yang jatuh dari awan panas Semeru tidak terlalu tebal. Berbeda dengan erupsi 2010 Gunung Merapi. Awan panasnya mengarah ke selatan atau tenggara, tapi anginnya mengarah ke barat. Yang terdampak kalau awan abu dan abu itu daerah Magelang. Yang di itu rata-rata kalau pohon kelapa pun sampai nutup migur koyo pensil ngadeg pohon kelapanya. Karena pada nutup semua. Nah, daerah selatan banjir lahar hujannya tidak separah daerah barat. Karena apa ya tadi, jatuhan abu, material-material pasir kecil-kecil itu banyak jatuh yang di area barat. Akan lebih mudah, lebih cepat, lebih jauh terbawa oleh air hujan. Kalau daerah tenggara, daerah selatan itu kan batuan, pasir, lava, debunya dikit. Jadi transportasi airnya membawa batu, membawa pasir itu tidak sejauh semudah yang di bagian barat karena campur abu, ngisore kayak di semen, jadi langsung blusur, pasir kecil-kecil, batu kecil-kecil, udah sampai di daerah Jumoyo yang itu jaraknya 20 km dari puncak Merapi, hancur. Nah itu, Jumoyo, Pesan Jumoyo. Dan masih ke hilir lagi, sampai yang di meh muara Sungai Progo, itu detail semua. Saya lupa nama kampungnya apa yang sampai sekarang pun ketika Pasar Jumoyo maju dikit kemudian masuk jalan truk itu yang buat tambang, nanti sampai ke kampung itu yang seberang sungai itu kampungnya kampung mati sampai sekarang. Karena tadi talutnya udah tinggi, jebol terus melimpas terus. Untuk sekarang banyak puing-puing bekas bangunan yang ditinggalkan padahal jaraknya sekitar lebih dari 20 km dari puncak. Nek biar bayangke, jebul Merapi terdampak daerah selatan. Bul banjir lahar hujannya malah ke barat yang paling parahnya. Jadi ya demdil itu yang terdampak secara erupsi langsung sisi selatan, yang terdampak sekundernya adalah sisi barat. Sing itu duitnya siapa masuk ke pasir ya kabeh. Boyolali ya dapat, Magelang dapat, Klaten dapat, Sleman dapat, tapi ya keduman kabeh. Ini sing rusak Magelang sama Sleman yang rusak akibat dampak primer sekundernya niku. Kemudian karakter ancaman bencana lagi, sebaran dampak dari bencana. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah posisi atau kedudukan unsur beresiko terhadap sumber ancaman. Posisi masyarakat terhadap ancaman. Nah ini. Mungkin secara garis besar seperti ini. Warga Turgo itu pasca 94, pasca RP 94, itu ketika Gunung Merapi mengalami peningkatan aktivitas, kesiapsiagaannya akan terbentuk. Langsung ketika tanpa diminta, mereka sudah mempunyai mekanisme sendiri untuk melakukan evakuasi mandiri, warga Turgo. Karena apa? Mempunyai pengalaman. Pernah terjadi erupsi yang menimpa kampung tersebut. Nah, akan berbeda dengan wilayah yang belum terdampak atau jarang terdampak. Nah, ini berkaitan dengan posisi. Orang atau wilayah yang pernah terdampak bencana, maka melek bencananya akan lebih mudah dibentuk. Tapi kalau warga yang belum pernah terdampak bencana atau belum pernah mengalami bencana atau di daerah tersebut jarang terjadi bencana, maka akan sangat sulit untuk menyadarkan orang berkaitan dengan bencana. Karena aku zaman biyen ke zaman simbah-simbah urung tau ono kok Mas ngopo tak sinau kaya ngono. Biasanya kayak gitu. Terutama kalau saya bicara di wilayah Moyudan. Wilayah Moyudan terutama wilayah Sumber Arum, Sumber Agung di dusun saya, desa saya, itu menyadarkan masyarakat itu agak sulit. Karena apa? Belum pernah terdampak. Contoh ketika gempa bumi 2006, hanya karena goyangan tidak banyak bangunan yang roboh. Hanya rusak itu karena bangunan lama dan bangunan tua banget. Itu. Jadi ketika diminta nggawe bangunan ki ya sing standar ben gempa. Omong jaman 2006 ning kene ra ono omah sing remuk, omah sing remuk wis rumah rusak. Nah, bahasanya kan seperti itu. Jadi contohnya bikin bangunan juga mungkin tidak
mungkin tidak sesuai dengan spek standar untuk antisipasi gempa. Nah itu. Kemudian nek ana wit gedhe-gedhe ya ning nandur ki aja ning kampung, nek ambruk ana angin ku nibani omah piye gelem tanggung jawab piye. Wong ning kene kan biyen ya angin angin banter ki ya arang kok. Nah kan kayak gitu akhirnya banyak masih banyak pohon-pohon tinggi di dalam kampung. Lewat kampung ana nggon kosong mesti ditanduri ora wit sengon, wit apa kambil barang digawe dan sebagainya. Jadi ini kampung, ini rumah nih sampingnya masih banyak pohon-pohon tinggi, pohon-pohon gede. Nah, itu kan ketika terjadi musim hujan, potensi ancamannya kan muncul. Hujan deras disertai angin kencang yang itu menyebabkan pohon mungkin akan tumbang. Nek ambruke ning nggon kebon ra apa nek ambruke ning nggon omah tanggung jawabe sapa? Ah iki sing tandur Gusti Allah kok Mas, ndak tolong kita loh. Nek dapat orang yang pikirannya kolot kan seperti itu. Ketika pikirannya kolot. Ayo mau ambruk karepe dhewe kok njaluk ganti rugi aku, misalnya kayak gitu. Nah, kita mensosialisasikan warga agak sulit. Termasuk pohon yang rindang meh meh nyentuh kabel listrik. Itu sering banget. Ketika mau dipotong pun kadang-kadang diomeli. Kamu aja ngetoki wit mungkin wit-wite nggon aku ya anu piye ngono. Waduh ya agak sulit. Nah itu karena apa? Belum terbiasa. Warga yang sudah melek bencana biasanya yang sering berinteraksi dengan orang luar atau pernah terdampak. Warga di situ tapi pernah terdampak bencana di suatu tempat. Maka akan melek bencana. Tapi ketika yang jarang keluar, jarang berinteraksi dengan orang luar, ya kasarannya hanya berkutat di lingkungan itu, maka diberi pengetahuan atau penyadaran tentang bencana akan sulit. Tapi ketika contoh misalnya sering beraktivitas kemana atau pernah merantau kemana, maka diedukasi ke bencana kan lebih mudah. Oh, mas aku tahu neng kono kae banjir bandang iki blondongan kayu kaya ngono kae resikonya aku ngerti. Nah, maka kan diedukasi akan lebih masuk. Betul. Nah, eee, kita ketika mau mengedukasi bencana, kita sambil melihat sejarah. Ini tadi, kebencanaan pasti akan berulang dari kebencanaan sebelumnya. Wilayah Bantul gempa bumi, pasti sebelumnya sudah pernah ada riwayat-riwayat gempa bumi yang merusak. Di wilayah Yogyakarta, ada gempa bumi pasti ada riwayat-riwayat gempa bumi yang merusak. Contoh wilayah Jogja, gempa bumi yang merusak tahun 1700 sekian yang tugunya hancur. Permainan tugu di Perumahan Tugu itu hancur. Kemudian 1900 awal, itu yang Taman Sari juga ada kerusakan, tapi yang 1700 berapa itu yang Taman Sari hancur, yang pada roboh. Proyek itu 1900 awal, kemudian 2006. Berarti ada kemungkinan waktu itu akan berulang lagi. Cuman kan kita nggak tahu berulangnya lagi kapan. Nah, area yang beresiko mana? Dari sejarah 2006 kemarin ada tempat-tempat beresiko yang terdampak. Tidak hanya di sesar opak, tapi kan sesar-sesar kecil juga terdampak. Jalan Bantul ini banyak yang rusak tidak? Banyak. Terus jalan yang jalan Parantis, sepanjang jalan Parantis itu banyak yang rusak, banyak yang roboh bangunannya. Ada kemungkinan indikasi di situ ada sesar kecil. Itu. Daerah utara Sleman hampir tidak ada yang terdampak. Tapi daerah Sidomoyo Godian ada 2 kampung yang hancur. Daerah Sidomoyo Godian. Ternyata di situ ada urat sesarnya sedikit. Nah itu. Dari gempa itu memicu sesar-sesar kecil yang lainnya untuk gerak. Yang tidak ada sesarnya, ya cuma gerak tanahnya aja, bukan gerak sesarnya. Tanahnya saya bergerak, jadi efeknya kecil. Tapi yang ada sesarnya, ya udah ini gerak gitu, lebih kencang getarannya. Daerah Sidomoyo Utara, Pasar Munggur, kok Pasar Munggur. Perempatan Munggur ke utara, nanti lewat baratnya Warak, lapangan Warak. Warak itu Melati. Oke, Melati, lapangan Warak. Lapangan Warak toh, sanes lapangan Warak. Cebongan nggih. Niku saking selok saking selokan niku ngalih sithik kan nonton SMP niku. Kidule SMP gan kampung niku, kampung kidule. Kidul mboten ketingan. Jadi Munggur ke utara, nanti ngelewatin selokan Mataram, utara sedikit kan ada SMP itu. Selatannya SMP itu kampung itu sama kampung baratnya. Itu banyak yang rusak. Rumah-rumahnya ada yang roboh, ada yang rusak. Padahal sekitarnya itu nggak ada. Loh kok iso? Ternyata ada sesar-sesar kecil yang melompat. Nah, dari situ maka kita akan coba menganalisa dampak dari sejarah yang kemarin itu dampaknya apa aja toh. Maka berpotensi untuk
ketika ada bencana, nah ini kita mencoba untuk memitigasi awal. Ketika kita berangkat contohnya, ke Cianjur kemarin. Ke Cianjur, ini yang tugas asesmen di sana. Yang tugas di Spogo ini juga sambil pemetaan. Cianjur, oke kita ngambil posko di sini, di titik A. Karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Teman-teman peduli muslim mengambil posko di titik A. Kita sambil menganalisa, buka internet karena kan lebih lebih lost di sini, maksudnya punya waktu lebih banyak di sini, tidak dituntut untuk asesmen dan segala macamnya. Sejarah gempa bumi di wilayah Cianjur dan sekitarnya, tahun berapa. Nah, muncul di situ tahun berapa. Dampak kerusakannya yang terjadi di mana aja. Sambil kita koordinasi sama yang asesmen. Coba sekalian dicek kampung ini atau wilayah desa ini rusak apa enggak. Desa ini rusak apa enggak. Desa ini rusak apa enggak, bener pora. Nah, bener berarti riwayat itu akan terulang. Nah, itu sebagai untuk pembelajaran kita ketika kita mengedukasi warga, ketika saya berangkat ke sana, Pak, Bu, jenengan kelingan Bapak, Ibu pernah ingat nggak di tahun sekian, Pak, dari gempa? Wah, ya itu zaman simbah saya, Mas, simbahnya simbah udah lupa. Nah, itu kejadian seperti ini. Berarti saat tempat ini beresiko ketika membangun bangunan, berarti harus lebih kuat. Atau bapak-bapak, ibu-ibu bergeser ke tempat yang aman. Ketika nggak mau bergeser, berarti bangunannya harus diperkuat lagi. Karena mungkin nggak tahu tahun kapan akan terjadi lagi. Nah, ini tahun sekian terjadi gempa. Sekarang terjadi gempa. Besok nggak tahu tahun berapa bakal terjadi gempa lagi. Kalau bangunannya masih sama bangunan seperti ini atau tidak ada pengurangan resikonya, bakal muncul korban jiwa putunin jenengan atau anak cucu jenengan yang jadi korbannya. Nah, kayak gitu. Tapi ketika pernah terdampak, edukasi bencananya akan lebih mudah daripada orang yang belum pernah terdampak. Nah itu, wong sing durung tau mengalami, nek diomongi mesti angel. Tapi wong wis tau ngalami, diomongi mesti rada iso mlebu. Nah itu. Tadi, heeh. Nggih, mungkin itu dulu berkaitan dengan, Majen Posko. Monggo nanti kita lebih ke diskusi saja, apa yang nanti mau ditanyakan atau atau rekan-rekan mau menyampaikan, "Mas kok seperti ini, kalau saya idealnya seperti ini." Nah, misalnya seperti itu.